Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat tanggal 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah, tanggal 12 November 2020. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah di Masjid Ami Abdullah ini. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling utama di muka bumi itu. Kebaikan Rasul tidak diragukan karena Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran, dan tidak ada orang yang lebih baik daripada itu. Nabi adalah seorang khatamun nabiyyin, Nabi yang penutup. Dari dulu sampai hari ini, apabila ada yang mengaku ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, maka Nabi itu palsu, kedebujur. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerangi pada tahun ke-11 Hijriah satu pasukan, satu kelompok yang mengaku Nabi terakhir setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musailamah Al-Kadzab. Tidak sedikit yang sudah Islam murtad karena beriman kepada ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa para jamaah sekalian? Mulai di zaman Nabi, sesudah Nabi sampai hari ini, ada aja yang mengaku-ngaku menjadi Nabi. Tahun ke-11 tahun Nabi diwafatkan, Abu Bakar memerangi Musailamah dengan ribuan pasukan murtadnya dengan peperangan Yamamah, perang Yamamah. Sehingga Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu itu, dibunuh oleh Wahsy bin Harb, seorang laki-laki berkulit hitam yang mengambil upah membunuh Hamzah waktu perang Uhud. Setelah masuk Islam tahun ke-8 Hijriah, dia menjadi bintang peperangan pada Yamamah, perang Yamamah, karena dia membunuh orang yang paling buruk. Dia puas, karena setelah aku membunuh orang yang terbaik, kata Wahsy, aku membunuh orang yang terburuk. Siapa yang terbaik di waktunya lagi kafir? Dia membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, tapi pembunuh bayaran. Kemudian setelah dia muslim, dia bunuh orang yang mengaku menjadi nabi itu. Jadi tidak diragukan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia di muka bumi.
hamba Allah yang tertinggi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada hamba Allah yang utama itu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kita yang beriman kepada Nabi, kita wajib memperlakukan Nabi dengan penuh tata krama. Wajib beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adab kepada Nabi itu diajarkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang tidak beradab kepada Nabi dikecam oleh Allah, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab kepada Rasul adalah menambah keimanan. Tidak beradab kepada Nabi adalah menghancurkan keimanan. Maka pada kajian kita malam ini, kita akan sampaikan beberapa macam yang berhubungan dengan adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kewajiban kita kepada Nabi apa? Menghormati. Kewajiban kepada Nabi apa? Memuliakan. Kita menghormati dan memuliakan. Yang tidak ketemu satu aja dalam menghormati dan memuliakan, sama kita menghormati dan memuliakan. Tapi penghormatannya dari yang satu dan yang lain berbeda-beda, itu aja. Niat kita sama menghormati Nabi. Niat kita sama memuliakan Nabi. Dan itu wujud kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatah ayat 8 ayat 9. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asilah. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad. Kami mengutus engkau wahai Muhammad syahidan, menjadi saksi. Nabi itu akan bersaksi pada hari kiamat. Nabi itu akan melihat proses umatnya pada hari kiamat. Di dalam Al-Qur'anul Karim ayat 41 surah An-Nisa. Faqaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Orang kafir itu bagaimana dia bisa berbohong pada hari kiamat? Pada saat Allah mendatangkan saksi di hadapannya. Rupanya orang kafir itu akan berbohong di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak Islam karena dakwah tentang Islam tidak sampai kepada saya. Kata Allah, kada ada kebohongannya. Karena saksi akan didatangkan. Orang yang mendakwahinya akan bersaksi kepada mereka. Nabi Isa akan diturunkan. Nabi Musa akan diturunkan. Nabi Ibrahim akan dihadapkan sebagai saksi-saksi yang membantah kebohongan orang kafir di akhirat. Wajibna bika 'ala haula'i syahida. Potongan ayat ini yang menjadikan Nabi menangis. Dan engkau wahai Muhammad, kudatangkan kepada umatmu sebagai saksi. Nabi pada hari kiamat menyaksikan kepada setiap umatnya. Ayat ini kan dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud membaca ayat ini dari ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, terus dia baca atas pembimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Atas permintaan Nabi kita Ibnu Mas'ud, bacalah Al-Quran untukku. Nabi Ibnu Mas'ud tuh bacaannya bagus, suaranya bagus. Nabi senang dan Nabi meminta membacakan Al-Quran. Ibnu Mas'ud seorang yang rendah di hadapan Rasul dan berkata, ya Rasulullah, Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tapi kenapa sampean minta bacakan lawan ulun? Nabi meminta bacakan ayat demi ayat dalam surah An-Nisa dan sampai kepada ayat 41. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kata Ibnu Mas'ud, sahabat yang lain menapuk pundakku dari belakang. Artinya sahabat yang di belakang lebih dulu menyaksikan bahwa Nabi sedang menangis. Air mata Nabi sedang membasahi pipinya. Rupanya Ibnu Mas'ud ini membaca ayat demi ayat dengan menundukkan kepala di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sebuah penghormatan yang luar biasa. Sebuah penghormatan adab yang luar biasa. Bayangkan 41 ayat kada angkat muha. Pen kalau lihat surah An-Nisa itu panjang-panjang. Nah, Ibnu Mas'ud penunduk membacanya. Sahabat yang di belakang menepuk pundakku dan aku angkat mukaku. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Nabi menangis mendengar bacaan itu. Apa yang membuat Rasul menangis? Ayat 41 menyangkut kepada kepribadian Nabi, bahwa Nabi akan bersaksi di hadapan kita yang sedang diproses hari itu. Wallahu alam, mungkin kekhawatiran Rasul banyak. Setia tidak umatku denganku, sehingga waktu diproses bagaimana. Kan Nabi menginginkan umatnya itu baik. Nabi menginginkan umatnya itu selamat. Tapi Rasul khawatir apabila berbicara tentang hubungannya dengan umat, senantiasa Nabi melelehkan air mata. Senantiasa melelehkan air mata. Laqad asra ilaika syayb, kata salah seorang sahabat Ansar. Ya Rasulullah, ubanmu mulai bertambah. Artinya usia Nabi bertambah tua. Uban mulai bertambah. Padahal Nabi itu tidak banyak ubannya di waktu wafat. Tidak lebih daripada 20 sampai 30 helai. Maaf, lamun kita ulun sudah hibak benar. Tagar rambutnya aja nang kadada tapi jadi kan tetap kelihatan. Uban pian bertambah wahai Rasul. Kenapa sahabat katakan ini? Dia takut berpisah dengan Nabi. Paham mulai hari sampai hari ini tuh nang bau uban tuh pada hulu mati, padahal paham tuh salah. Artinya banyak ya nang kada seling ubanan mati pada hulu. Nang rambutnya hitam tetap mati. Ubanmu boleh bertambah ya Rasul, dan Nabi katakan sayyabtani hudun wa akhwatuha. Yang membuat ubanku bertambah pada saat aku menerima surah Hud dan surah seumpama itu. Surah Hud itu 123 ayat, Pak. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan yang membuat Nabi berpikir keras, dari 123 ayat itu ada 112 surah Hud. Pendek ayatnya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. 112. Kalau kita pakai Al-Quran yang bahari, yang teganal sedikit, itu sebaris saja. Sebaris. Tapi kandungannya la asyaddu wa la asyaqqu ila fi hadhil ayah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada yang lebih berat dan lebih muskil diterima Nabi kecuali ayat ini. Kenapa tadi? Jadi Nabi berat menerimanya bukan berarti Nabi menolak. Tapi tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah pada ayat ini berat kepada Nabi. Muhammad, istiqomahlah kamu dalam Islam. Apakah Nabi orang yang tidak istiqomah? Nabi orang yang paling istiqomah.
Karena Nabi disuruh mengajarkan Islam, disuruh menyebarkan Islam oleh Allah. Nabi orang yang paling istiqomah dalam agama yang mulia ini. Tapi Allah, fastaqim, istiqomahlah kamu. Komitmen kamu dalam agamamu. Wa man taba ma'aka. Dan bersama orang yang taubat bersamamu. Siapa kata Ibnu Abbas? Orang yang taubat bersama Nabi. Sahabat Nabi. Para ulama. Dan kita sampai hari kiamat, semua umat Nabi termasuk dalam golongan orang yang bertaubat kepada Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Di sini yang menjadi beban pikiran Nabi, istiqomah tidak. Masuk Islam mudah, kumpulkan orang kiri kanan, baca 2 kalimat syahadat, sudah resmi berpindah agama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi istiqomah dalam Islam belum tentu. Nang turun temurun agama Islam itu mulai dini datu. Masih banyak yang tidak istiqomah. Dan Nabi mengkhawatirkan umatnya tidak istiqomah dalam agama yang mulia ini. Wa man taba ma'aka, ajaklah orang yang taubat bersamamu hai Muhammad untuk istiqomah dalam Islam. Siapa mereka? Sahabatmu dan umatmu sampai hari kiamat. Wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan. Apanya yang jangan berlebih-lebihan? Dalam agama. Karena berbicara tentang keistiqomahan agama pada alinea pertama ayat itu. Wala tatghaw, dan jangan berlebih-lebihan agama. Artinya syariat Islam itu ada aturan. Ibadah dalam Islam itu ada tuntunan. Melakukan sesuatu yang lebih daripada itu, maka termasuk yang dikhawatirkan Allah. Jangan berlebih-lebihan. Jangan melebihi yang sudah ditentukan. Kalau Imam Malik sangat keras. Beliau mengomentari ayat itu. Apa kata Imam Malik? Melebihi ajaran Nabi, nang Nabi kada suruh digawi, itu sama mengatakan Nabi kada habis menyampaikan syariat agama. Mengurangi ajaran Nabi yang sudah ada sama dengan memadahkan Nabi lebihan. Artinya maju salah mundur salah. Berlebih menuduh Nabi khianat, kada lengkap menyampaikan. Dikurangi menuduh Nabi lebihan. Menuduh Nabi lebihan. Wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan dalam Islam. Innahu bima ta'maluna basir. Allah Maha menatap dengan apa yang Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Allah mengetahui dan melihat apa yang kamu lakukan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi diutus wa mubasyiran, pembawa kabar gembira. Al-Quran itu kan 2 isi pokok, kabar gembira dan kabar duka, kabar gembira dan kabar ancaman, basyiran wa nadhiran. Kabar gembira dengan taat ibadah, tunduk kepada perintah Allah, beriman dengan benar, surga kabar gembiranya. Kabar ancamannya, peringatannya adalah orang yang tidak beriman dan tidak beribadah, tidak taat kepada Allah, neraka ancamannya. Tugas Nabi menyampaikan itu kepada kita. Maka Nabi menjadi saksi di hadapan kita sedang diproses. Pada hari itu. Litu'minu billah, agar kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Wa tu'azziruh, agar kamu menguatkan, wa tu'azziruhu, menguatkan agamamu, kata Ibnu Abbas. Membesarkannya, memuliakannya. Wa tuwaqqiruh, menghormati Rasul, memuliakannya. Wa tusabbihu, bertasbih kepada Allah. Bukrata wa asila, pagi dan petang. Allah yang menyuruh ini. Allah yang memerintahkan ini.
di dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Kata Allah Ta'ala. Maka orang yang beriman kepadanya, kata Allah. Yang mengatakannya Allah Ta'ala. Ada kalimat domir di belakangnya. Orang yang beriman kepadanya. Kepada siapa? Kembalinya bukan kepada yang mengatakan. Orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Satu bahasa yang sangat sopan dari Allah. Sehingga kalau dalam Al-Quran tuh Allah memanggil nabi-nabi yang lain dengan nama lengkap. Dengan nama. Usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Selesai. Ya Zakaria inna nubashiruka. Wahai Zakaria, aku berikan kabar gembira kepadamu. Ya Yahya huzil kitab bikuwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuah. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lihat, 24 rasul disebutkan dengan nama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan kalimat yang indah. Ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina min jalabibin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan orang yang beriman, agar mereka mengulurkan jilbabnya, menutup auratnya. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, Nabi Muhammad maksudnya. Inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa naziran. Kami mengutus engkau sebagai saksi dan pembawa kabar gembira dan peringatan. Ya ayyuhan Nabi, Nabi Muhammad maksudnya. Zahidil kuffar wal munafikin wa da'azahum wa tawakkal 'ala Allah. Apalagi? Nabi dipanggil dengan kalimat-kalimat kehormatan. Apakah Allah tidak hormat kepada nabi yang lain? Hormat. Nabi-nabi yang lain dihormati. Tapi Allah menyebut nabi bukan pada nama nabi. Ada nama nabi dalam Al-Quran. Tapi begitu Allah menyebutnya, diembel-embeli dengan kenabian dan kerasulan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidak ada Muhammad itu kecuali rasul. Wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Maka wajib kita menghormati nabi kita, memuliakan nabi kita, karena Allah mengajarkan itu kepada kita untuk hormat dan memuliakan kepada nabi kita. Falladzina amanu bihi, adapun orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, dan orang yang memuliakannya, wa nasaruhu, dan orang yang menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan orang yang mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Cahaya apa yang diturunkan kepada Nabi? Mufassir menyebutkan Al-Quran. An-nural ladzi, Al-Quran, cahaya yang diturunkan unzila ma'ah adalah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Nabi, orang yang memuliakan Nabi, orang yang menolong Nabi, orang yang mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Artinya Allah berbicara satu paket tentang kemuliaan Rasul. Apa yang didapatkan oleh orang yang memuliakan Nabi? Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Untung itu berseberangan lawan apa, Pak? Rugi. Kalau kada rugi, untung. Kalau kada untung, rugi. Ya paling impas lah. Lamun dagang.
Allah menyebutkan orang beruntung, orang yang beriman, orang yang menghormati, memuliakan, orang yang menolong, dan orang yang mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana para sahabat itu mencintai Nabi? Bagaimana sahabat itu menghormati Nabi? Sampai pada satu saat Nabi bertanya kepada sahabatnya, salah satu sahabatnya, pada saat di bahu Nabi ada selendang, dan Nabi berkata, wahai sahabatku, apa yang ada di pundakku ini? Apa jawaban para sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Yang mengerti itu Allah dan Rasulnya. Yang tahu Allah dan Rasulnya. Ucapan penghormatan. Tahunya yang di bahu Nabi itu ada selendang. Tapi sama sekali kada mau mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadahnya, dalam penghormatannya, dalam kasih sayangnya, mereka tumpahkan untuk Nabi. Saya menyayangimu wahai Rasul, kata Umar bin Khattab, lebih daripada saya menyayangi anak saya, istri saya, dan semua keluarga saya. Bagaimana dengan orang tuamu? Lebih daripada saya menyayangi orang tua saya. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Saya menyayangi diriku sendiri, kemudian menyayangi engkau wahai Rasul. Imanmu tidak sempurna wahai Umar, kecuali engkau menyayangiku lebih daripada menyayangi dirimu sendiri. Kata Umar, aku menyayangimu wahai Rasul lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada segala-galanya. Artinya kasih sayang yang mereka tumpahkan kepada sahabat, kepada Rasul, tentu dengan pengorbanan. Dengan pengorbanan yang luar biasa. Jemaah sekalian, Abdullah bin Zaid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrab dengan Nabi. Dia besuk Nabi pada saat Nabi dalam keadaan sakit. Dia pulang, kemudian dia mengontrol perkebunannya. Dia punya kebun yang luas. Setelah dia mengontrol kebunnya, anaknya datang melaporkan kepada Abdullah bin Zaid. Apa kata anaknya? Wahai ayah, Rasulullah wafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat wahai ayahku. Kata anaknya. Maka Abdullah bin Zaid berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dia baca? Allahumma azhab basarati. Ya Allah, butakan mataku. Allahumma azhab basarati. Ya Allah, butakan mataku. La ara ba'da habibi Muhammadan ahada, agar tidak ada yang kulihat terakhir kecuali melihat wajah kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Nabi wafat, berdoa mata buta. Kenapa? Karena baru saja dia melihat Nabi, agar penglihatan terakhir melihat kepada Nabi. Karena apa jamaah sekalian? Tidak ada kenikmatan yang tertinggi bagi para sahabat kecuali menatap Rasulullah SAW, kecuali melihat Nabi Muhammad SAW. Melihat Nabi itu kenikmatan tertinggi, dan mereka merasakan pada saat Nabi lagi hidup, karena mereka hidup pada zaman Rasulullah SAW. Tapi Nabi memberikan motivasi kepada kita. Apa kata Rasul? Tuba liman yaroni summa amanabi. Summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Beruntung lagi orang yang tidak melihat aku dan beriman kepadaku. Orang yang melihat aku beriman kepadaku beruntung. Orang yang tidak melihat kepadaku dan beriman kepadaku beruntung. Sampai pada satu saat Rasul berkata kepada sahabatnya,
Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wadittu anni laqitu ikhwani. Aku ingin sekali Allah pertemukan dengan saudaraku. Hendak benar aku ini gembira apabila dipertemukan dengan saudaraku. Mendengar apa yang Nabi katakan itu, maka sahabat Nabi berkata, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, awalaisa nahnu ikhwanak? Bukankah kami ini saudaramu? Bukankah kami ini saudaramu, hai Rasul? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Antum ashabi. Kalian itu sahabatku. Walakin ikhwani alladhi amanu bi walam yaroni. Tapi saudaraku itu mereka yang beriman kepada aku tapi tidak melihat kepadaku. Siapa itu jemaah sekalian? Kita hari ini. Nabi menganggap kita sebagai saudara yang senantiasa diucapkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Disampaikan Nabi di hadapan para sahabatnya. Aku senang jika aku dipertemukan dengan saudaraku, jadi sahabat. Kami ini saudara pian, wahai Rasul. Kalian itu sahabatku, saudaraku yang beriman kepadaku, tapi tidak melihat kepadaku. Jemaah rahimakumullah. Sampai di situ, sampai ke akhirat, bukan sampai di situ aja. Apa buktinya di akhirat? Ana faratukum alal hud. Aku menunggu kalian nanti di telagaku, kata Nabi. Aku tunggu kalian di telagaku. Ungkapan seperti ini Nabi berharap semua umat ini nanti akan datang ke telaganya Nabi untuk bisa meminum air telaga itu. Apabila datang ke sana, minumlah air telaga itu dan kalian tidak akan haus selama-lamanya di akhirat. Artinya meminum atau tidak meminum pertanda bahwa dia akan masuk ke dalam indahnya surga. Dan Nabi mengatakan air telagaku tuh dialiri dari dua mata sumber yang ke surga. Sumber pertama terbuat daripada emas, sumber kedua terbuat daripada perak. Kemana? Ke surga. Airnya abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Rasanya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Baunya lebih wangi daripada misik. Itu air yang ada di telaga itu. Dan Nabi berharap kita datangan seberataan. Tapi Rasul juga yang bercerita, nanti ada beberapa golongan di antara umatku yang tersesat. Mereka tersesat kadangkala menuju telaga itu. Umatku yang tersesat. Dan aku memanggilnya. Aku memanggilnya. Apa ujar Nabi? Halumma, kemari, ayo umatku ke sini. Tapi mereka tetap menuju jalan yang tidak satu jalan di akhirat. Dan Nabi, dikatakan kepada Nabi, kenapa terjadi seperti itu? Innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Engkau tidak tahu, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka yang tersesat itu adalah orang-orang yang menggantikan agamamu setelah kamu tiada. Menggantikan agama ini maksudnya keluar daripada Islam? Bukan, KTP-nya masih Islam. KTP-nya masih Islam. Marah dia kalau dipanggil bukan Islam. Sangatnya Islam mulai dinidam tuh. Tapi kedudukannya sudah seperti orang yang menggantikan Islam. Kenapa? Perintah-perintah Islam yang asli bersumber daripada Al-Quran dan hadis disepelekan. Satu bentuk ibadah yang diklaim sebagai ibadah besar tapi tidak bersumber menjadi amal-amal favorit dalam kehidupan. Nauzubillah, kita bermohon kepada Allah semoga dilindungi daripada itu. Karena ini dampaknya sangat berat, Pak. Sasat di akhirat. Sasat di akhirat.
Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenal umatmu yang begitu banyak pada hari itu? Banyak benar umat pian tuh. Kau kada pian mengenalnya?" Nabi menjawab pertanyaan sahabat ini dengan melemparkan contoh kepada sahabatnya. Apa kata Nabi? Jika kalian punya kuda, kudamu itu putih di mukanya dan putih di kakinya. Mukanya putih warnanya, kakinya putih, tangan dan kaki maksudnya. Kemudian kudamu itu bercampur dengan kuda-kuda lain yang hitam semuanya. Ala ya'riful khayla? Apakah kamu mampu mengenal kudamu? Sahabat menjawab, mampu wahai Rasul. Kami mampu mengenalnya karena kuda kami berbeda. Kuda kami putih di bagian kepalanya, di bagian tangan dan kakinya. Maka Nabi katakan, seperti itu nanti aku mengenal umatku. Aku akan kenal umatku bercahaya di mukanya, bercahaya di tangan dan kakinya. Kenapa? Min asaril wudu. Karena bekas berudu. Banyaknya wudu yang dilaksanakan oleh umatku, makin jelas pengenalan Nabi kepada kita. Iya, mulai hari ini kita, Pak. Mulai hari ini kita benahi diri kita agar kita dikenal oleh Rasul. Agar Rasul mengenal kita. Artinya apa? Kalau dalam hidup kada pernah berwudu, Nabi kada kenal. Nabi tidak mengenalnya. Dan berwudu itu jangan hendak sholat aja. Jangan hendak sholat aja. Ini dihitungnya 5 kali sehari sholat, berarti 5 kali berwudu. Bahkan jandang sekong 4 kali aja kan cukup aja. Karena maghrib lawan isya sekali berwudu aja. Bolehlah. Boleh aja. Tapi wudu jangan terfokus kepada sholat. Bahkan nang nyata batal kepada kada batal. Saking sayangnya lo wudu. Itu kada menyayangi wudu ngarannya. Mulai maghrib berwudu sampai ke subuh pada kada batal, mangaramput benar. Banyaki berwudu. Kemaksiatan dan dosa keluar di antara kuku dan kulit. 1, ganjaran pahalanya. Yang kedua, Rasul mengenal umatnya pada hari kiamat bekas wudu. Sehingga Nabi mau berangkat ke bepergian berwudu. Hendak naik tunggangan kendaraan Nabi berwudu. Kemudian sampai di jalan istirahat Nabi berwudu lagi. Dan jangan menunggu bujur-bujur batal. Sambung aja wudu itu. Berwudu dalam keadaan suci. Hendak tidur Nabi menganjurkan berwudu. Baca Al-Quran Nabi menganjurkan berwudu. Berbahagia manakala kita mampu menjaga diri kita daripada wudu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Tidak mengeraskan suara. Ini adab kepada Nabi. Tidak mengeraskan suara, adab kepada Nabi. Siapa yang katakan ini? Allah Ta'ala. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, kata Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu tinggikan suaramu di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu tinggikan suaramu di depan Nabi. Dan jangan meninggi suara Nabi. Dan jangan mengeraskan suara. Seperti di antara kalian berbicara. Yang satu dengan yang lain. Di hadapan Nabi. Apabila itu kalian lakukan. Antahbatu a'malukum. Pasti akan hilang pahala dari amal-amal yang pernah kamu laksanakan. Ibadah sekian tahun. Hilang manakala tidak beradab. Jemaah sekalian, apakah ayat ini untuk sahabat yang hidup di zaman Rasul? Tidak, Pak.
Umar bin Khattab hampir aja memukul 2 orang laki-laki yang berdebat di dekat kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir aja 2 orang laki-laki itu dipukul oleh Umar. Pada saat dia tidak menghentikan perdebatannya, banyak nyaringan bapender di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar katakan, apakah kalian tidak baca ayat 2 surah Al-Hujurat? Jangan mengangkat suara yang keras. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan dipanggil seperti kita memanggil saudara kita. Durhaka seorang umat Nabi manakala memanggil Nabi tanpa embel-embel kenabian dan kerasulan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah. Muhammad Khatamul Anbiya. Boleh. Atau menyebut Nabi Muhammad dengan kalimat Nabi, karena Allah memanggil seperti itu. Ya ayuhan Nabi. Ikuti Nabi kita. Itu kata-kata penghormatan. Tapi pada saat seseorang berkata, mari kita ikuti Muhammad, ajaran Muhammad, ikuti dan tunduk seperti apa yang disampaikan Muhammad. Memang Muhammad tetangga kita. Jaga mulut kita. Nabi orang yang Allah menghormatinya. Dan kedurhakaan seperti itu adalah meruntuhkan segala amal ibadah. Kada bolehkah menyebut nama Nabi? Boleh. Boleh. Dengan diikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka minimal kata para ulama, jika menulis nama Nabi, minimal kita setelah menulis nama Nabi Muhammad, kita ikuti dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Atau ditulis langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Abdullah bin Zaid, seorang nabi, sahabat Nabi yang apa? Yang sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang sahabat Nabi yang mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang ceritanya sampai kepada kita menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab Nabi yang dapat kita sampaikan, adab kepada Nabi yang dapat kita sampaikan pada kajian malam ini 2 macam. Yang pertama, wajib memuliakan dan menghormati Nabi. Hormatilah Rasul pada batas-batas kenabian, pada batas-batas kerasulan, karena memang Allah memerintahkan seperti itu. Yang kedua, jangan memanggil Nabi dengan suara yang tinggi. Jangan memanggil Nabi dari sebelah dinding. Tunggu Nabi keluar. Jangan berdialog dengan Nabi di dalam, kita di luar. Itu kan ayatnya dalam surah Al-Hujurat. Artinya memerintahkan kepada kita untuk hormat dan kehormatan, kemuliaan kepada Nabi yang kita sampaikan adalah sebuah ketakwaan yang amat besar. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.